Halo guys, jangan lupa di-subscribe ya, supaya channel ini semangat bikin konten tentang BTTH. Oke, langsung aja. Sekte racun jelas telah bersiap melawan gerbang 10.000 kalajengking sejak jauh sebelumnya. Oleh karena itu, pada hari kedua setelah kelompok 3 orang Xiaoyan tiba di kota racun langit, mesin besar yang dikenal sebagai sekte racun ini mulai aktif, tak terhitung jumlah orang yang dikirim. Secara tersebar dan mulai diam-diam berkumpul di sekitar pegunungan Ski Scorpion. Hanya dalam 3 hari, mereka telah sepenuhnya menutup tempat ini secara rahasia. Meskipun gerakan skala besar dari sekte racun ini mungkin dapat disembunyikan dari orang di luar, jelas tidak mungkin untuk tetap tersembunyi dari gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki cukup banyak mata-mata. Oleh karena itu, gerbang kalajengking 10.000 merasakannya ketika orang-orang sekte racun mulai muncul secara bertahap di sekitar pegunungan kalajengking. Langit konflik antara kedua faksi telah memasuki titik paling intens. Ada lebih dari 100 pembunuhan yang mulai muncul di Ski Scorpion Mountain Range hampir setiap hari. Kedua belah pihak mengalami kerugian dalam berbagai konflik tersebut. Itu masih baik-baik saja pada awalnya dengan hanya beberapa orang tingkat rendah yang bertarung satu sama lain ketika mereka sesekali bertemu. Namun, ketika para ahli dari sekte racun tiba, para ahli dari kedua belah pihak mulai bertukar pukulan. Dalam waktu singkat, pegunungan Ski Scorpion yang cukup sunyi turun menjadi keaktifan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dokter Peri Kecil memimpin para ahli top dari sekte dan muncul di kamp sekte racun di pegunungan Kalajengking Langit selama konflik yang semakin memanas antara kedua belah pihak. Perkemahan yang dipilih sekte racun ini tidak jauh dari markas gerbang 10.000 Kalajengking. Mereka hanya dipisahkan oleh jurang tak berdasar. Dinding pegunungan ditutupi oleh kalajengking beracun berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Kabut yang tertinggal di atas pegunungan mengering tanpa henti dan mengeluarkan sedikit bau amis. Perkemahan itu dijaga ketat oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan bahkan di langit. Jika kelompok 3 pria Xiaoyan tidak mengikuti dokter Peri Kecil sepanjang jalan, kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk berhasil memasuki tempat ini hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka bertiga. Dengan pengecualian Sial, penampilan Xiaoyan dan Medusa telah sedikit berubah. Bagaimanapun, kedua orang ini telah meninggalkan kesan yang cukup dalam pada beberapa ahli di sekte racun dalam pertempuran besar terakhir. Kemungkinan mereka akan mengundang beberapa masalah yang tidak perlu jika mereka mengungkapkan wajah asli mereka. Mengubah penampilan seseorang tidak jarang terjadi di dalam Kekaisaran Chuyun. Poison Master selalu suka bertindak dengan cara yang tidak lazim dan akan menciptakan segala macam barang aneh dan unik. Sebuah alat yang dikenal sebagai kulit binatang misterius mampu secara diam-diam membuat beberapa perubahan pada penampilan seseorang. Tentu saja, penampilan seseorang secara alami akan pulih ke bentuk normalnya setelah benda ini disingkirkan. Namun, kulit binatang misterius ini dibedakan antara kelas tinggi dan rendah. Ada perbedaan besar dalam perubahan realitas yang diciptakan di antara keduanya. Namun, dengan posisi dokter Peri Kecil di Kekaisaran Chuyun, dia secara alami memberikan kulit binatang misterius terbaik kepada Xiaoyan dan Medusa. Dengan cara ini, sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi mereka melewati perkemahan yang dijaga ketat sebelum mereka semua berhenti tepat di luar tenda besar. Di tengah perkemahan, ada cukup banyak ahli dari sekte racun yang saat ini berkumpul di tempat ini. Jelas, mereka telah menerima informasi yang telah ditransmisikan oleh dokter Peri Kecil sebelumnya. Kedua belah pihak sempat saling menyapa saat bertemu. Dokter Peri Kecil melambaikan tangannya dan dengan lemah berkata, "Kami akan mendiskusikan rencana kami setelah memasuki tenda. Beri saya detail perkembangan terbaru." Pemimpin sekte, siapa beberapa orang ini? Seorang lelaki tua yang berdiri di tempat pemimpin semua orang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ketiga kelompok pria Xiaoyan di belakang dokter Peri Kecil. Dia segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Orang tua ini jelas memegang posisi tinggi dalam sekte racun. Jubah hijau pucatnya menarik perhatian, wajahnya memiliki kelabang hitam yang digambar di atasnya. Ini bersama dengan gerakan kerutan di wajahnya menyebabkan kelabang perlahan bergoyang seperti hidup, mengirimkan aura gelap, dingin, jahat kepada orang lain. Mata Xiaoyan menyapu dia beberapa kali. Dokter Peri Kecil telah memberitahunya tentang beberapa masalah sekte racun di sepanjang jalan. Mereka tiba-tiba melintas di hatinya ketika dia melihat kelabang hitam gelap di wajahnya. Karena perkembangan pesat dari sekte racun,
itu tidak bersatu seperti yang Xiaoyan bayangkan. Ada campuran dari banyak faksi di dalamnya. Pria tua yang memiliki kelabang di wajahnya ini bernama Wu Ya. Kekuatannya berada di sekitar puncak kelas Du Huang. Dia awalnya adalah pemimpin Lipan Ski Mansion dari Kekaisaran Chu Yung. Namun, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerah pada sekte racun yang berkembang. Akhirnya, ia menjadi penatua yang kuat dalam sekte tersebut. Dia telah mengikat cukup banyak ahli dari sekte dan mampu menentang beberapa perintah dokter peri kecil di waktu-waktu tertentu. Ketika Kekaisaran Chu Yun mundur saat itu, oposisi terbesar di sekte datang dari orang tua ini. Beberapa ahli dari sekte racun juga melemparkan pandangan mereka ke arah kelompok 3 orang Xiaoyan setelah mendengar pertanyaan Wu Ya. Sebagian besar mata mereka berhenti pada tubuh Xia. Mereka merasakan perasaan tidak percaya bahwa ukiran batu giok seperti gadis kecil telah datang dengan orang yang berbahaya. Advertisement. Mereka semua adalah teman yang kami undang. Mengapa? Apakah ada masalah penatua Wu? Dokter peri kecil sepertinya sudah mengantisipasi bahwa Wu Ya akan mengajukan pertanyaan ini. Dia bahkan tidak mengangkat matanya saat dia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Hehe, aku yang sudah tua ini secara alami tidak memiliki masalah. Namun, pertempuran besar dengan gerbang kalajengking 10.000 ini akan mempengaruhi reputasi dan posisi sekte racun kita di dalam Kekaisaran Chu Yun. Kita secara alami harus jauh lebih berhati-hati. Oleh karena itu, pemimpin sekte harus lebih berhati-hati jika Anda ingin mengundang orang lain untuk membantu. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata Wu Ya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya segera menyapu kelompok 3 orang Xiaoyan secara rinci. Wajahnya mengernyit dan sedikit gemetar saat mengetahui bahwa kekuatan mereka bertiga ada di kelas Du Huang. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Medusa. Oleh karena itu, dia hanya berpikir bahwa dia adalah seorang Du Huang setelah yang terakhir menikam auranya. Namun, Ketua 3 Du Huang sepertinya tidak akan banyak berpengaruh dalam pertempuran besar seperti itu kan? Kami akan tahu jika ada perubahan di masa depan, Penatua Wu. Sepertinya Anda memiliki banyak pendapat hari ini. Wajah Little Fairy Doctor perlahan menjadi dingin saat dia menjawab setelah mendengar orang tua ini terus berbicara. Kakak, apa yang ketua katakan? Saya juga memikirkan sekte racun, bagaimanapun. Pertempuran besar ini terlalu penting bagi kita. Wu Ya tertawa ketika dia melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia masih memiliki sedikit rasa takut untuk yang pertama dan tentu saja tidak berani terlalu berlebihan. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak memiliki reputasi besar di dalam sekte racun, kemungkinan dia akan disingkirkan oleh dokter peri kecil. Saya secara alami merasa yakin tentang orang-orang yang saya undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Dia mengabaikannya dan berjalan ke tenda. Para ahli dari sekte racun di pintu masuk buru-buru menyingkir setelah melihat ini. Tatapan Xiaoyan melayang ke arah Wu Ya tanpa meninggalkan jejak. Saat kelompoknya berjalan melewati Wu Ya, orang tua ini sebenarnya berani meragukan kata-kata dokter peri kecil di depan begitu banyak orang. Tampaknya hal-hal memang seperti yang dikatakan terakhir. Kekuatannya di dalam sekte racun cukup besar. Saya harus mengingatkan dokter peri kecil untuk berhati-hati terhadap orang tua ini. Meskipun sekte racun kuat, interiornya terlalu tidak stabil. Orang tua ini mungkin merupakan ketidakstabilan terbesar. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan saat dia berjalan ke tenda yang luas. Wu Ya dan yang lainnya di luar tenda tersenyum dan melihat bagian belakang kelompok 3 pria Xiaoyan. Saat mereka memasuki tenda, kesuraman melintas di mata mereka tanpa meninggalkan jejak. Hanya setelah mereka memasuki tenda, kesuraman ini dengan cepat menghilang. Mereka mengangkat kepala. Sebagian besar orang di sekte berada di Gunung 10.000 Kalajengking. Sekte racun kami telah kehilangan cukup banyak orang dalam pertukaran selama periode waktu ini. Kami bahkan kehilangan 2 ahli doang selama pengejaran yang berani. Wu Ya melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan batu kering. Dia memilih untuk berbicara terlebih dahulu. Advertisement. Dokter peri kecil sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Kekuatan. Oke guys, sekian dulu ceritanya, dilanjut di video berikutnya ya guys. Jangan lupa di subscribe ya guys.